Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Ada kata motivasi sebelum kita mulai? Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannatil ilmu. Setiap sesuatu pasti ada jalan dan jalan menuju surga adalah ilmu. Jadi kepada anak-anakku, bersungguh-sungguhlah kalian mencari ilmu karena jalan menuju surga adalah ilmu. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Sebelumnya, sudah kita pelajari tentang jenis-jenis pecahan. Ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis pecahan itu? Nah, jenis-jenis pecahan adalah pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Contoh pecahan biasa yaitu 2/5. Contoh pecahan campuran adalah 21/4, contoh desimal 0,5, dan contoh persen adalah 35%. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dari jenis-jenis pecahan. Yang pertama, kita akan pelajari tentang penjumlahan pecahan biasa, di mana penjumlahan pecahan biasa ini ada dua, yaitu yang penyebutnya sama dan yang penyebutnya berbeda. Pertama, kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan biasa dengan penyebutnya yang sama. Ibu mempunyai contoh, yaitu 2/7 ditambah 3/7. Kita lihat, ternyata penyebutnya adalah sama, yaitu 7. Sedangkan pembilangnya, untuk pecahan pertama pembilangnya adalah 2, dan untuk pecahan kedua adalah pembilangnya 3. Maka, syarat untuk penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 3. Bagaimana dengan penyebutnya? Karena penyebutnya sudah sama, tidak perlu kita jumlahkan atau tidak perlu kita ubah penyebut ini. Kita tinggal menuliskan kembali penyebut yang sudah ada, yaitu 7. Maka kita tuliskan per 7. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal menjumlahkan pembilang ini, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan pernya tetap. Sehingga 2 tambah 3 itu 5/7. 2/7 ditambah 3/7 sama dengan 5/7. Contoh yang kedua adalah 1/4 ditambah 2/4. Ingat, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Pernya untuk penyebutnya tetap, yaitu per 4. Sehingga 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Untuk penjumlahan pecahan biasa penyebutnya sama ini sangat mudah sekali. Kalian hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya adalah tetap. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan biasa
dengan penyebutnya yang berbeda. Nah, sekarang kita akan pelajari penjumlahan dua pecahan biasa. Ada dua cara yang akan Ibu jelaskan, di mana cara yang pertama dengan menggunakan cara kali silang. Di sini Ibu mempunyai contoh soal 4/5 ditambah 2/3. 4/5 pembilangnya adalah 4, penyebutnya 5. Sedangkan 2/3 pembilangnya 2 dan penyebutnya 3. Nah, untuk cara kali silang, kalian tinggal mengalikan. Dengan cara kali silang yaitu pembilang pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan yang kedua. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Karena ini tandanya tambah, maka kalian tinggal tuliskan tanda tambah. Selanjutnya kita kali silang pembilang pecahan yang kedua dikalikan dengan penyebut pecahan yang pertama. Yaitu 2 dikali 5 adalah 10. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tinggal kita kalikan saja, yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka diperolehlah 12 tambah 10 per 15. 12 tambah 10 adalah 22, pernya 15. 22 per 15 ini sudah betul, hanya kalian bisa mengubahnya kembali menjadi pecahan campuran yang sudah Ibu ajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Di mana 22 dibagi 15 itu adalah 1. Kemudian 1 dikali 15 adalah 15. Nah, di sini ada 22. Kelebihan, sisanya berapa? Tinggal kurangi. 22 dikurang 15 adalah 7/15. Sehingga 4/5 ditambah 2/3 sama dengan 22/15. Ketika kita sederhanakan menjadi pecahan campuran menjadi 1/7/15. Cara kedua adalah dengan cara KPK. Ibu mempunyai contoh soal yaitu 1/6 ditambah 1/4. Berapakah KPK dari 6 dan 4? Caranya, kalian tinggal menentukan suatu bilangan yang habis dibagi 6 dan habis dibagi 4. Ternyata bilangan yang habis dibagi 6 dan habis dibagi 4 adalah 12. Sehingga KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Langkah selanjutnya adalah 12 dibagi 6. Itu adalah 2. Kemudian 2 dikali 1 adalah 2. Kita tuliskan di sini 2. Jangan lupa karena tandanya adalah tanda tambah, maka kita tuliskan tambah. Kemudian selanjutnya 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 1 adalah 3. Kita tuliskan. Sama dengan 2 tambah 3 adalah 5 dan pernya 12. Sehingga 1/6 ditambah 1/4 sama dengan 5/12. Nah, untuk selanjutnya adalah penjumlahan 3 pecahan biasa. Sama seperti penjumlahan 2 pecahan biasa, yaitu Ibu akan menjelaskan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara kali silang, di mana Ibu mempunyai contoh soal 4/5 ditambah 2/3 ditambah 1/4. Kita buat menjadi 2 bagian, yaitu dengan diberi tanda kurung. Bagian pertama adalah 4/5 ditambah 2/3, sedangkan bagian keduanya 1/4. Karena cara pertama itu menggunakan kali silang,
maka kita kalikan pembilang yang pertama dikalikan dengan penyebut yang kedua, yaitu 4 dikali 3. Dan pembilang yang kedua dikalikan dengan penyebut yang pertama, yaitu 2 dikali 5. Sedangkan penyebutnya kita kalikan, yaitu 5 dikali 3. Kita buat tanda kurung kembali. Nah, setelah itu kita tuliskan 4 kali 3 itu adalah 12, ditambah dengan 2 kali 5 adalah 10, sedangkan penyebutnya adalah 5 kali 3 adalah 15. Maka diperolehlah hasil 4 kali 3 adalah 12, ditambah 2 dikali 5 adalah 10, dan 5 dikali 3 adalah 15. Kita tuliskan kembali bagian yang kedua, yaitu tambah 1/4. Kita hitung pada bagian pertama ini, yaitu 12 ditambah 10 sama dengan 22 dan penyebutnya adalah 15. 12 tambah 10/15 menjadi 22/15. Kita tambahkan kembali dengan 1/4. Nah, setelah langkah pertama diperoleh, kita buat langkah kedua, yaitu dengan kali silang kembali, di mana 22 dikali 4 dan 1 dikali 15, dan penyebutnya adalah 15 dikali 4. Diperolehlah 22 kali 4 adalah 88, 1 dikali 15 adalah 15. Kita tuliskan kembali tanda tambahnya, sedangkan 15 dikali 4 sama dengan 60. Sehingga diperolehlah 88 ditambah 15/60 sama dengan 103/60. Ini sudah betul, tapi masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Mengapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 103 dibagi 60 sama dengan 1. 1 kali 60 itu 60, maka 103 dikurangi 60 adalah 43, atau sisanya adalah 43/60. Sehingga 4/5 ditambah 2/3 ditambah 1/4 sama dengan 103/60 atau 1/43/60. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara KPK. Ibu mempunyai soal 2/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Kita lihat di sini. Penyebutnya ada 3, ada 6, ada 2. Bilangan berapa yang habis dibagi dengan 3, dibagi dengan 6, dan habis dibagi dengan 2? Ternyata yang habis dibagi dengan 3, habis dibagi dengan 6, dan habis dibagi dengan 2 adalah 6. Maka KPK-nya dari penyebut ini adalah 6. Selanjutnya adalah 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2, kemudian dikalikan dengan 2. 2 dikali 2 adalah 4. Kita tuliskan. Karena ini tanda tambah, kita tuliskan kembali tanda tambah. Selanjutnya 6 dibagi 6 adalah 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita tuliskan. Jangan lupa kita tuliskan kembali tanda tambahnya. Untuk selanjutnya adalah 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian 3 dikali 1 adalah 3. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 8/6. 8/6 masih bisa disederhanakan kembali, yaitu dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu masing-masing dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 dan 6 pun dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 adalah 4, 6 dibagi 2 adalah 3.
Karena pebilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa mengubahnya pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. 4 dibagi 3 adalah 1 dan sisanya adalah 1/3. Kenapa? Karena 3 kali 1 adalah 3, sedangkan di sini kita mempunyai 4 sehingga ada sisanya 1. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan campuran. Untuk penjumlahan pecahan campuran, Ibu akan menjelaskan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara pengelompokan, di mana kita kelompokkan antara bilangan bulat atau bilangan cacah dengan pecahan. Kita buat menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah bilangan bulatnya 4 ditambah 3. Dan kelompok keduanya adalah bilangan pecahannya, yaitu 2/3 ditambah 1/4. Nah, setelah kita bagi menjadi 2 kelompok, baru kita hitung. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dan di sini karena penyebutnya berbeda, maka kita bisa menyamakan penyebutnya boleh dengan menggunakan cara kali silang atau boleh dengan mencari KPK-nya. Nah, kalau misalnya kita kali silang, yaitu 2 dikali 4 adalah 8 ditambah 1 kali 3 adalah 3. Dan bawahnya kita kalikan. Sehingga memperolehlah hasil di sini 2 kali 4 adalah 8, 1 kali 3 adalah 3. Kemudian untuk penyebutnya 3 kali 4 adalah 12. Atau boleh juga kita mencari cara KPK, yaitu yang bisa dibagi dengan 3 dan 4 adalah 12. 12 bagi 3 adalah 4 dikalikan 2 sama dengan 8. 12 dibagi 4 adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga diperolehlah 8 tambah 3/12. Kita tuliskan kembali sama dengan 7. Nah, 8 tambah 3-nya adalah 11 dan pernya tetap yaitu 12. Sehingga 4 2/3 ditambah 3 1/4 sama dengan 7 11/12. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalian tentu masih ingat bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Ya, penyebutnya tetap yaitu 3. Selanjutnya kita beri tanda tambah. Kemudian 4 dikali 3 adalah 12 ditambah 1 sama dengan 13. Penyebutnya adalah 4. Jadi 4 2/3 ditambah 3 1/4 sama dengan 14/3 ditambah 13/4. Untuk selanjutnya bisa menggunakan cara kali silang ataupun bisa menggunakan cara KPK. Nih, di sini Ibu mencoba membuat cara KPK di mana yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 4 adalah bilangan 12. 12 bagi 3 adalah 4. 4 dikali 14 sama dengan 56. Kita tuliskan kembali tambahnya. Selanjutnya 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian 3 dikali 13 sama dengan 39. Maka 56 ditambah 39 sama dengan 95/12. Ingat, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kalian bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Yaitu 95 dibagi 12 sama dengan 7 11/12. Ya.
Kenapa? Karena 7 dikali 12 adalah 84, sedangkan di sini kita mempunyai pembilangnya 95. Maka kelebihan 11. Ya, 95 kurang 84 adalah 11, pernya per 12. Untuk penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran, sudah Ibu jelaskan dua cara. Kalian tinggal menentukan saja cara yang menurut kalian paling mudah. Boleh pilih salah satu saja. Boleh cara satu ataupun boleh cara yang kedua. Untuk selanjutnya adalah penjumlahan desimal. Ini sangat mudah sekali, kita bisa menggunakannya dengan cara penjumlahan bersusun. Sama seperti penjumlahan biasa, hanya untuk penjumlahan desimal syaratnya tanda koma harus sejajar. Nah, di sini 3,245 ditambah 24,27. Koma harus sejajar dan nilai tempat pun harus sejajar. Di sini satuan harus sejajar dengan satuan. Persepuluhan harus sejajar dengan persepuluhan, perseratusan harus sejajar dengan perseratusan, dan perseribuan juga harus sejajar. Nah, untuk selanjutnya, jika koma sudah sejajar, baru kita tinggal menjumlahkan saja. Karena di sini kosong, maka kita tuliskan kembali dengan 5. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kita tuliskan angka 1 di bawah. Nah, karena 11 maka puluhannya kita tuliskan di atas, yaitu 1. 1 tambah 2 adalah 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Kita tuliskan 5. Komanya kita turunkan. Selanjutnya 3 ditambah 4 adalah 7. Dan 2 kita turunkan kembali. Sehingga 3,245 ditambah 24,27 adalah 27,515. Kita tuliskan di sini 27,515. Ini untuk penjumlahan desimal. Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita tentukan penjumlahan persen. Penjumlahan persen pun sama, ini sangat mudah sekali, sama saja seperti penjumlahan bilangan-bilangan biasa. Yaitu bisa dengan cara langsung kita jumlahkan atau dengan menggunakan penjumlahan bersusun, di mana 12% ditambah 50%. Persennya kita turunkan. 2 ditambah 0 adalah 2, 1 ditambah 5 adalah 6. Sehingga 12% ditambah 50% adalah 62%. Atau kalau kalian merasa cukup mudah, tidak perlu dikotret, dijumlahkan secara bersusun, kalian boleh menjumlahkan langsung. 12 ditambah 50 sama dengan 62, persennya kalian tuliskan kembali. Contoh yang kedua adalah penjumlahan persen dalam bentuk desimal, di mana di sini 0,25% ditambah 1,6%. Ingat, jika penjumlahan desimal, maka koma harus sejajar. Maka kita tuliskan 0,25 ditambah 1,6. Komanya harus sejajar. Persen kita turunkan. 5 juga kita turunkan karena di sini tidak ada temannya, berarti kosong. Selanjutnya 2 ditambah 6 adalah 8. Komanya kita turunkan kembali. Dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga 0,25% ditambah 1,6% sama dengan 1,85%. Tibalah untuk latihan soal di mana kalian harus mengerjakan sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan.
Pertanyaannya adalah tentukan hasil operasi hitung penjumlahan pecahan di bawah ini. Untuk nomor 1, 2, dan 3 adalah penjumlahan pecahan biasa, di mana untuk nomor 1 itu penyebutnya sama, sedangkan untuk nomor 2 penjumlahan pecahan biasa yang terdiri dari 2 pecahan dengan penyebutnya yang berbeda. Boleh kalian gunakan cara 1 atau cara 2, yaitu dengan cara kali silang atau KPK. Yang ketiga adalah penjumlahan pecahan biasa dengan penyebutnya berbeda sama. Ini pun bisa kalian gunakan cara 1 atau cara 2, yaitu dengan cara kali silang atau dengan cara KPK. Sedangkan yang keempat adalah penjumlahan pecahan campuran. Kalian bisa menggunakan cara 1 yaitu dengan pengelompokan atau cara 2 dengan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Soal yang kelima adalah penjumlahan pecahan desimal dan soal terakhir adalah penjumlahan persen. Ingat, jika kalian bersungguh-sungguh, pasti kalian akan berhasil. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa mudah kalian pahami dan berkah dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.